Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan menceritakan tentang sakit kepala ya. Kalau kemarin itu saya menceritakan tentang pemikiran negatif yang selalu hadir dan kenapa bisa selalu hadir, kemudian bagaimana cara menanganinya. Saya sudah share di video sebelumnya. Nah, di kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang sakit kepala ya. Karena orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis sangat identik sekali. Kemudian sering sekali merasakan sakit bagian kepala gitu teman-teman ya. Nah, tetapi sebelum saya lanjutkan videonya, dimohon ya, ini khusus video untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Jadi kalau misalkan kalian tidak tidak mengalami gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, alangkah baiknya kalian tidak tonton video ini gitu teman-teman. Kenapa seperti itu? Nanti penjelasannya biar tidak jadi miskomunikasi ya. Karena untuk setiap gangguan bagi penderita asam lambung sama yang bukan penderita asam lambung itu berbeda teman-teman ya. Nah itu jadi saya ceritakan di season kali ini khusus untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan saya akan menceritakannya tentang bagian sakit kepala. Nah itu teman-teman ya. Nah sebelum videonya saya lanjutkan seperti biasanya iklan dulu ya. Mohon di subscribe dulu videonya karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya. Subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan yang warna merah, tulisan subscribe. Biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus menge-share tentang seputaran asam lambung dan anxiety psikosomatis terhadap kalian. Kemudian jangan lupa juga tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran asam lambung dan anxiety psikosomatis ini terhadap kalian dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis hingga membaik ya. Apalagi sampai sembuh total. Amin ya rabbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian saja yang sedang mengalami rasakan tentang sensasi yang tidak nyaman dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis sangat sering sekali mengalami sakit di bagian kepala ya. Entah itu bagian kepala yang sebelah kiri di pinggirnya atau yang sebelah kanan di pinggirnya atau juga yang di bagian atas gitu teman-teman ya. Dan kemudian sakitnya juga bisa nyampe tembus ke belakang sini nih ya, ke bagian belakang. Nah itu. Nah sebelum kita menanganinya teman-teman ya, kita harus kenali dulu sih ya, apa sih sebetulnya penyebabnya. Karena kalau misalnya kalian sudah tahu penyebabnya, nanti kalian juga bisa menanganinya dengan tepat dan mudah tanpa obat sekalipun. Nah itu teman-teman, jadi kalau misalkan kalian belum mengenalinya, asal mulanya, penyebabnya, nanti kalian tidak akan bisa menanganinya dan malah justru akan bingung ya. Karena apa? Karena setiap hari merasakan tentang sakit kepala teman-teman ya. Sudah diinikan tidak sembuh juga, sudah pakai metode ini tidak membaik juga, kemudian sudah minum obat tidak kunjung sembuh juga untuk sakit kepala. Nah itu teman-teman, kenapa seperti itu? Karena untuk gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, sakit kepala untuk para penderita gangguan asam lambung sebetulnya bukan butuh obat ya untuk bagian sakit kepala, tetapi butuh metode. Dan metodenya itu harus tepat teman-teman ya. Karena kalau misalnya kalian tahu penyebabnya, itu sebetulnya hal yang sangat wajar. Jadi kalian itu nanti akan melakukan tindakannya juga yang wajar, memakai logika teman-teman ya. Nah itu. Nah di sini saya akan sampaikan ya, ada beberapa penyebab untuk gangguan asam lambung yang suka mengalami sakit di bagian kepala teman-teman ya. Yang pertama itu kurang gerak teman-teman ya. Kurang gerak. Yang namanya orang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis biasanya sering berdiam diri di rumah teman-teman ya. Karena merasa rasakan gitu ya, merasa rasakan apa yang terjadi, apa yang dirasakan gitu. Jadi ada sensasi yang sedang terjadi, akhirnya mau keluar itu malas, kemudian bingung, kemudian ketakutan, takut untuk keluar rumah, takut untuk jalan-jalan, takut untuk olahraga. Akhirnya ya diam diri di rumah ya, terlalu lama berdiam diri di rumah, kurang gerak lah gitu. Jadi untuk olahraganya, untuk geraknya itu belum terpenuhi setiap harinya.
gitu ya, yang akhirnya aliran darah, aliran oksigen itu tidak lancar ke bagian kepala ya. Dan sebetulnya untuk aliran darah sama oksigen tidak lancar itu bukan ke bagian kepala saja, ke bagian tubuh yang lain juga sama sebetulnya gitu ya, kayak macam kaki jadi lemas gitu teman-teman ya, jadi kaku, jadi sering kebas tangan. Nah banyak sih sebetulnya ya, tetapi yang kalau misalkan ada di suatu di suatu waktu itu fokusnya di kepala gitu teman-teman ya. Nah itu makanya saya sekarang ceritakan dulu di bagian kepala. Nah kenapa ketika olahraganya kurang, geraknya kurang, itu bisa menyebabkan sakit di bagian kepala. Yaitu yang pertama itu karena memang aliran darah dan oksigennya kurang lancar. Kenapa bisa tidak lancar? Karena kalau misalnya kita kurang gerak gitu ya, ototnya nggak rileks, ototnya menegang teman-teman ya, ototnya kurang kendor lah. Yang namanya penegangan itu sudah pasti ada ada penghimpitan lah, penghimpitan urat-urat saraf penghimpitan saluran darah Nah itu ya, jadi akhirnya aliran darahnya tidak lancar gitu ya teman-teman ya, kemudian pokoknya kurang lancar lah aliran darahnya. Nah itu kalau seandainya aliran darahnya atau oksigennya kurang lancar ya sudah pasti bagian kepala itu tidak bekerja dengan sempurna teman-teman ya. Nah itu, jadi itu yang pertama, karena kurang gerak dan kurang olahraga gitu teman-teman. Nah kemudian yang kedua itu masih kurang energi atau kurang mineral teman-teman ya. Ingat ya, seluruh tubuh kita itu motoriknya itu dikendalikan oleh oleh makanan. Ingat ya, mesin itu bisa hidup itu karena ada bahan bakar. Nah kita orang badannya biar bisa gerak, biar bisa bekerja dengan sempurna seluruh tubuhnya, yaitu karena ada nih energi. Energinya itu dari mana? Ya dari makanan. Makanan apa sebetulnya? Ya makanan penuh protein, vitamin dan sebagainya. Nah itu teman-teman, tetapi untuk orang yang terkena gangguan asam lambung, ingat, makanan yang bergizi pun, makanan yang penuh vitamin pun itu tidak semuanya bisa kita konsumsi, harus dipilah-pilah. Karena dalam makanan yang bergizi juga itu ada banyak sekali makanan yang mempunyai efek samping. Efek samping seperti apa sih? Bisa meningkatkan asam lambung kita tidak normal lagi, atau bisa menambah gasnya bertambah lagi. Jadi makanya kita harus pilah-pilah dulu ya jenis makanan-makanan. Nah itu teman-teman, yang kedua memang dari yang pertama tadi memang kurang gerak, kurang olahraga. Yang kemudian yang keduanya kurang asupan gizi teman-teman ya. Nah kemudian yang ketiganya selain daripada kurang olahraga, kemudian kurang vitamin atau kurang energi atau kurang makanan gitu teman-teman ya. Nah sakit kepala juga itu bisa diakibatkan dari terlalu banyak nonton TV teman-teman ya. Jadi setiap hari itu nonton TV aja begini ya, karena orang yang terkena gangguan asam lambung dan ansiety psikosomatis sangat malas sekali untuk keluar, sangat malas sekali untuk jalan-jalan, sangat malas sekali untuk olahraga. Jadi senangnya itu kalau sudah nyaman di satu tempat, ya sudah di satu tempat itu sifat orang yang terkena gangguan asam lambung dan ansiety psikosomatis. Jadi ketika mau pindah tempat, mau keluar, mau ngapain itu ya ada rasa tidak nyaman lah gitu ya. Jadi seringnya itu kalau misal sudah duduk di kursi, nonton TV atau nonton HP, itu pekerjaannya terus ya. Nah itu teman-teman, nah itu juga bisa memicu sakit kepala teman-teman ya. Coba ingat-ingat ketika sebelum terkena gangguan asam lambung dan ansiety psikosomatis, ketika dulu sebelum terkena gangguan asam lambung ya, kalian kalau terlalu banyak nonton HP itu bisa sakit kepala teman-teman ya. Terlalu banyak nonton TV itu bisa membuat sakit kepala. Kurang minum juga sama, apalagi kurang minum ya, banyak sekali sensasinya ya, sakit kepala, sakit pinggang, sakit badan. Nah itu teman-teman ya, jadi makanya pahami saja dulu ya. Sebetulnya untuk gangguan kepala itu sangat mudah diobati dan sangat mudah sekali ya untuk ditangani kalau seandainya kita tahu penyebabnya. Nah penyebabnya seperti itu ya. Yang pertama tadi kurang gerak ya, kurang olahraga, kemudian masih kurang vitaminnya gitu teman-teman ya, masih kurang energinya. Yang ketiga kemudian terlalu banyak nonton TV ya. Akhirnya kalau misalnya terlalu banyak nonton TV ya pasti gerak-geraknya itu kalau misalkan terlalu banyak nonton TV itu kepalanya itu menjadi sakit. Nah itu teman-teman. Nah sekarang tadi yang energi kurang olahraga, kemudian terlalu banyak nonton HP, TV, kemudian kurang energi. Nah sekarang yang keempatnya
itu terlalu banyak beban teman-teman ya, terlalu banyak beban. Tetapi kalau misalnya orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, kalau seandainya dikatakan oh kamu banyak beban pikiran, dia selalu mengelak teman-teman ya, termasuk saya dulu gitu teman-teman ya, selalu mengelak lah. Enggak, katanya saya enggak banyak pikiran, saya enggak punya beban apapun. Padahal tanpa disadari setiap harinya terlalu berpikir tentang penyakit, berpikir tentang sensasi. Nah itu menjadi stres tersendiri teman-teman ya, itu menjadi stres tersendiri. Jadi karena sering berpikir tentang penyakit, berpikir tentang sensasi, berpikir tentang penderitaan, justru pemikiran tentang yang bahagianya itu tidak ada teman-teman ya. Nah makanya itu yang disebut dengan beban pikiran. Berbeda dengan pemikiran yang bahagia, walaupun itu pemikirannya sangat banyak sekali, karena yang namanya bahagia itu tidak menjadi beban, tetapi menjadi kesenangan tersendiri teman-teman ya. Beda dengan pemikiran yang bisa membuat pemikiran yang negatif, kayak macam memikirkan tentang sensasi, memikirkan tentang penyakit, itu beban ya. Itu beban. Jadi walaupun berpikirnya tidak terlalu kencang juga, itu merupakan hal yang sangat besar sekali. Itu bisa membuat kita stres. Nah itu teman-teman, berbeda dengan memikirkan tentang kebahagiaan, karena di situ walaupun pemikirannya besar, itu tidak akan membuat kita stres. Kenapa teman-teman? Karena kebahagiaan itu bisa memicu memicu endorfin kita itu bertambah lagi, berjalan lagi teman-teman ya. Nah endorfin itu semacam obat penenang teman-teman ya, setahu saya gitu, obat penenang yang ada dalam tubuh kita, bukan obat penenang yang dikonsumsi teman-teman, tetapi yang ada dalam tubuh kita. Nah itu teman-teman ya. Nah itu jadi kebahagiaan itu sangat penting sekali, makanya hindari stres gitu teman-teman, hindari pemikiran yang ada bebannya gitu teman-teman ya. Nah kalau seandainya kalian sekarang sudah tahu penyebab sakit kepala, nah sekarang Anda juga kan bisa menyimpulkan dengan sendirinya ya. Kalau seandainya saya nih sekarang sedang merasakan sakit kepala nih, aduh nih saya sakit kepala nih, kenapa ya seperti itu? Oh sayanya kurang gerak, ya sudah bergerak saja gitu, olahraga saja. Oh saya terlalu banyak nonton HP atau nonton TV, ya sudah berhenti saja gitu teman-teman ya. Berhenti, jadi jaga jaraknya, jangan terlalu dari pagi, siang, sore sampai malam, mau tidur pun itu HP sama TV terus aja kalian tonton. Nah itu berlebihan nantinya bisa membuat sakit kepala. Oh saya itu sakit kepalanya memang karena makannya masih kurang atau minumnya yang masih kurang. Ya sudah, makan saja, minum saja, biar seluruh tubuh kita itu bisa bekerja dengan sempurna teman-teman ya. Nah itu kalau misalnya kurang sempurna atau misalkan kurang energi, ya pasti bekerjanya tidak akan sempurna. Pasti ada kelainan lah, kayak macam kepala sering pusing, sering sakit, kayak macam tangan jadi sering lemas gitu teman-teman, kaki sering lemas, nggak ada tenaga, nggak ada energi. Nah seperti itu teman-teman ya, jadi makanya penuhi saja energinya. Oh saya itu terlalu banyak pikiran teman-teman ya, saya sakit kepala terlalu banyak pikiran, selalu memikirkan tentang penyakit. Ya sudah, stop berpikir tentang penyakit, stop berpikir tentang penderitaan. Kalian harus berpikirnya cari hiburan ya, cari hiburan. Kalian nggak usah berpikir tentang penyakit, berpikir tentang sensasi, berpikir tentang penderitaan. Kalian harus tanamkan ya, kalian harus percaya, kalian harus yakin kalau gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis itu tidak berbahaya sama sekali, tidak berbahaya sama sekali, gitu teman-teman ya. Tetapi rasanya memang seperti itu rasanya, gitu. Rasanya seperti bahaya, padahal tidak itu teman-teman ya. Nah kenapa penyakit gangguan asam lambung itu tidak berbahaya tetapi seperti bahaya gitu teman-teman ya. Yang pertama itu memang karena rasanya, gitu teman-teman. Yang kedua, kalian terlalu sensitif. Ya, terlalu sensitif, perasaannya terlalu sensitif, pikirannya terlalu sensitif. Jadi ketika ada sensasi yang datang, itu perasaannya kalian menjadi gundah gulana. Aduh takutnya ini berbahaya. Kemudian berpikir yang lain-lain. Aduh jangan kalau misalnya ini berbahaya nanti gimana dengan saya. Itu sensitifnya kalian. Nah itu makanya saya selalu bilang tanamkan dalam pikiran. Karena memang ini kalau seandainya kalian nggak ditanamkan dalam pikiran juga, kalau misalnya kalian sudah memahami bahwa gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis ini tidak berbahaya, kalian tidak akan cemas, kalian akan belajar masa bodoh teman-teman ya. Nah itu, jadi sebetulnya untuk asam lambung itu kuncinya itu ya, sangat mudah teman-teman ya. Yang pertama cuman makan sih ya, makan penuh gizi ya. Kemudian stop berpikir yang lain-lain, melakukan hobi yang menyenangkan, penuhi minumnya, udah itu aja sih sebetulnya gitu ya. Tetapi kalau misalkan Pak ini saya makannya udah nih, minumnya udah nih, geraknya udah, tetapi belum membaik,
Ingat ya, untuk gangguan asam lambung GERD anxieties psikosomatis berbeda dengan penyakit yang lain. Untuk asam lambung GERD anxieties psikosomatis butuh penyesuaian. Makanya saya selalu bilang latihan terus. Caranya seperti apa? Olahraga, jalan-jalan terus, lakukan hobi yang menyenangkan. Dengan melakukan hobi menyenangkan, itu efeknya, itu dampaknya sangat banyak sekali teman-teman ya. Yang pertama, pikiran kita tentang penyakit hilang dengan sendirinya, terkikis sedikit-sedikit. Itu, kemudian mentalnya tumbuh lagi. Ya, rasa keinginannya ada lagi. Di awal-awal memang sangat sulit ya. Di awal-awal memang sangat sulit ketika melakukan hobi yang menyenangkan gitu. Yang namanya hobi yang dulu menyenangkan ketika kita lakukan sekarang itu nggak menyenangkan teman-teman, males aja ya. Kadang ketika melakukan hobi yang menyenangkan pun sensasi itu suka datang. Tetapi nggak apa-apa, itu butuh penyesuaian. Ingat, kita butuh penyesuaian. Dan kalau seandainya penyesuaiannya kita lakukan, latihannya terus-menerus kita lakukan, nanti kalian akan bisa dengan sendirinya. Mentalnya akan datang lagi. Gitu ya, keberaniannya akan keberaniannya akan ada lagi. Nah itu teman-teman, ingat ya, kita bisa karena terbiasa. Nah itu teman-teman, kalau seandainya kalian tidak biasa kan, maka kalian nggak akan bisa ya. Mental kalian akan terus aja mental tempe. Kalau kalian masih berdiam diri di rumah, nanti akan terus berdiam diri di rumah. Masih takut keluar, males keluar itu takut ya, takut sensasinya datang. Jadi cukup duduk diam di rumah. Mau sampai kapan kalian duduk di rumah? Mau sampai kapan kalian berdiam diri di rumah? Ya, ingat ya, kita bisa karena biasa. Makanya kalau misalnya kalian sudah paham ke arah sana, lakukan dari mulai sekarang ya. Kenapa saya harus selalu memberikan motivasi sama teman-teman? Karena saya itu ingin kalian itu cepat-cepat membaik teman-teman ya. Jangan sampai kejadiannya itu kejadian saya itu menimpa sama teman-teman. Saya lama waktu itu. Karena apa? Karena terlambat memahaminya, terlambat menyadarinya ya. Waktu itu saya ketika terkena gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis sangat lama sekali berbaringnya. Karena waktu itu saya cukup bodoh waktu itu ya. Terlalu kurang memahami gitu teman-teman ya. Terlalu merasa-rasakan, terlalu mempercayai dengan perasaan saya gitu teman-teman ya. Waktu itu saya kurang menyadari, waktu terbaring seharusnya itu saya itu makan banyak, minum banyak, apapun yang terjadi harus makan, minum gitu. Dan kalau saya lagi sudah makan dan minum, tidak mungkin saya terbaring gitu teman-teman. Saya terbaring lama sekali. Dan itu memang sangat sulit sekali waktu itu. Tetapi makanya saya selalu mendorong teman-teman untuk melakukannya mulailah dari sekarang biar kejadian saya itu tidak menimpa sama teman-teman ya. Apalagi yang sekarang nih udah tahunan gitu ya, yang menderita gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis. Makanya bagi teman-teman yang sudah tahunan, apakah kalian masih pengen masih lama lagi gitu temponya? Nah makanya kalau misalnya pengen cepat-cepat membaik, pengen cepat-cepat ada pemulihan, lakukan sekarang trik-triknya ya. Sadari saja semua yang terjadi dalam tubuh kita itu ada dasarnya, ada penyebabnya, dan bisa kita tangani. Nah itu teman-teman ya, tanpa obat sekalipun, tanpa herbal sekalipun. Karena di sini di channel ini saya memang menceritakan sepengalaman saya. Jadi saya mengobatinya atau menyembuhkannya atau memulihkannya atau menghilangkannya gangguan asam lambung GERD anxieties psikosomatis tanpa obat sekalipun, tanpa herbal sekalipun ya. Dulu di awal-awal memang saya sering masuk rumah sakit ini, kemudian datang herbal ini, kemudian datangi paranormal gitu, kunjungi paranormal semua. Tidak ada perbaikan teman-teman. Karena apa? Karena ini yang terganggunya teman-teman ya, pemikirannya yang salah ya. Seandainya kalau waktu itu pemikiran saya tidak salah, mungkin 1 bulan juga sudah beres. Karena untuk gangguan asam lambung itu medisnya cuma 1%, 99%-nya itu dari pemikiran kita teman-teman ya. Untuk asam lambung sebetulnya penyakit rumahan ya, penyakit rumahan kayak macam kembung, penyakit rumahan sih sebetulnya. Dulu sebelum terkena gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis, kalian juga pernah mengalami kembung. Cuman karena psikisnya tidak terganggu, jadi berpikirnya begini, berpikir realita, berpikir wajar ya. Aduh lagi masuk angin nih, minum air hangat, udah beres kan? Atau dikerokan ya, kalian kentut, kalian sendawa, udah beres kan kayak gitu. Tetapi karena waktu sekarang terkena gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis, psikisnya terganggu, pemikirannya terganggu, malah kalian berpikirnya yang lain-lain. Waduh nih kembung nih, jangan-jangan ini penyakit liver lah, jangan-jangan penyakit bla 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 yang berbahaya. Nah itu teman-teman ya, dulu ketika kalian sebelum terkena gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis selalu mengalami sakit kepala ya, tetapi kalian tidak cemas, tidak bingung. Waduh nih sakit kepala nih, kenapa nih? Oh kurang minum, oh kurang olahraga,
Oh karena kemanasan, oh karena kehujanan. Berpikirnya wajar kan ya seperti itu. Tetapi sekarang karena memang kalian sedang terganggu psikisnya, jadi ketika ada sakit kepala, ini kenapa nih sakit kepala nih? Kok lama banget gitu teman-teman ya? Ini sakit kepala nih kenapa sih rasanya sungguh dahsyat sekali? Itu karena kalian berpikirnya kurang jernih. Itu karena kalian terlalu berpikirnya terlalu ke arah yang berbahaya. Jangan-jangan. Nah seperti itu teman-teman ya. Makanya saya selalu mengajak teman-teman, ayo lakukan dari sekarang. Pahami saja ketika sudah tahu penyebabnya seperti apa, lakukan dari sekarang penanganannya. Nah itu teman-teman ya, biar kali itu cepat membaik, biar kali itu cepat sembuh dengan total kayak macam saya. Amin ya rabbal alamin. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman video dari saya, semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian, semoga saja videonya itu menjadi jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Tetapi tetap ya, walaupun misalkan kalian sudah tahu, ingat yang pertama kan kalian sudah yakin, yang kedua itu mempelajari, kemudian kalau yang ketiga ini sudah tahu, lakukan saja saja metodenya. Walaupun misalkan kalian sekarang sudah paham ya tentang gangguan asam lambung, tetapi kalau misalkan kalian tidak melakukannya juga ya untuk apa? Percuma ya, kalian tahu gitu ya. Tetapi kalau misalkan kalian tidak bergerak mulai dari sekarang, percuma. Saya katakan percuma itu. Makanya ayo lakukan. Nah itu teman-teman ya. Doakan saya teman-teman agar saya masih tetap sehat walafiat, agar masih tetap bisa menemani kalian yang masih mengalami gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ya. Kemudian saya doakan juga teman-teman itu agar cepat-cepat memahami, agar cepat-cepat mau melakukan, agar kalian itu cepat membaik kayak dulu lagi, karena memang keadaan kayak dulu lagi itu memang sangat dirindukan. Nah itu teman-teman, hentikan videonya teman-teman. Selamat berjumpa lagi di episode selanjutnya, masih tetap di channel Abdurrahman dan masih tetap di seputaran tentang asam lambung dan anxiety psikosomatis. Titip saya yang terakhir, tolong tengok channelnya ASEAN Village, karena itu channel saya juga. Itu channel ASEAN Village, itu seputaran jalan-jalan saya. Semoga saja di channel itu bisa menginspirasi kalian, memotivasi kalian untuk melakukan hal-hal yang sehat, untuk melakukan jalan-jalan yang menyenangkan. Nah itu teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.